你们好，现在我们要复习第一课。Halo anak-anak semua, hari ini kita akan mereview kembali materi dari lesson 1. Untuk review hari ini, apa yang harus kalian kerjakan? Yaitu tuliskan di buku catatan kalian terjemahan latihan soal yang ada di dalam video ini. Ada soal A, B, C, dan D. Kemudian di akhir video ada soal latihan berupa teks bacaan yang kalian harus jawab pertanyaannya menggunakan Hanse, Pinyin, intonasi, dan juga dengan jawaban yang lengkap. Review pertama adalah tentang keterangan waktu. Kalian masih ingat kita udah belajar 2 keterangan waktu, yaitu yang pertama itu weekend, dalam Mandarinnya adalah choumo, dan week atau singchi ke. Nah, sekarang kalau kalian ingat yang kita pelajari yang lalu, kita belajar untuk mengucapkan kata last week atau last weekend, this week, this weekend, dan next week atau next weekend. Lalu saya sudah ajarin cara logikanya bagaimana berpikir untuk mengucapkan kata last dan next. Kita lihat pada contoh gambar di bawah ini. Di sini ada kalender, di mana kalender di range diupamakan kita berada di range di tanggal 6 sampai tanggal 12 ya, 6 sampai tanggal 12. Itu adalah minggu kedua atau kita berada di minggu tersebut 6 sampai dengan 12. Kita sebut berarti itu this week ya. Kalau this week kita pakai kata ce ke. This week ce ke singci. Kemudian berarti weekendnya ce ke choumo. Terus bagaimana mengucapkan kata last dan next? Nah, last week. Last karena kita berada di minggu kedua ya. Kalau kalian ada kalender, yang minggu pertamanya ada di atas, sehingga kita mengucapkan last week itu menjadi atas, itu bahasa Mandarinnya adalah sang ya, berarti sang ke singci. Begitupun dengan weekend ya, sang ke choumo. Kemudian nextnya gimana? Nextnya ada di bawah, sehingga kita mengucapkan nextnya adalah xia ya, xia ke singci ataupun xia ke choumo. Oke, paham ya sampai di sini? Review selanjutnya adalah penggunaan kata pan yang artinya move. Kemudian turunan dari kata pan adalah pancia atau move house. Kemudian ada lagi pancin atau pantau yang artinya move into. So, what is the difference between pancia, he, pancin, huoce, pantau? Jadi apa perbedaan dari pancia, kemudian pancin atau pantau? Kalau kalian masih ingat yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah kata pancia digunakan untuk move house. Jadi hanya memberikan informasi kalau pindah rumah. Misalnya saya ketemu dengan seorang teman, kemudian saya bilang sama dia, yesterday I move. Chuotian wo pancia le. Ya, chuotian wo pancia le. Jadi saya cuma informasi ke dia bahwa saya pindah rumah. Kemudian kata pancin atau pantau, saya informasikan lokasi di mana saya pindah atau kemana saya pindah. Misalnya, yesterday I move into a new house. Ya. Move into a new house. A new house ini adalah menjadi lokasi, informasi di mana saya memberitahukan kepada teman saya di mana saya pindahnya. Saya pindah ke rumah baru, ya. Seperti jadi, sehingga untuk kata lokasi yang dituju kita menggunakan kata pancin atau pantau. Oke, kita lihat soal berikut di bawah ini. Last weekend our family move. Last weekend our family move. Silakan kalian tentukan ini menggunakan kata pancin atau pantau. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kata fangse. Fangse itu adalah house atau rumah secara fisik, bangunan, ya. Itu menjadi perbedaan dengan cia. Cia itu juga rumah, house, tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu bisa menjadi home, ya. Kemudian ada lagi lebih detailnya itu western style house atau yang fang. Kemudian ada juga low fang, ya. Nah, untuk rumah maupun building, house or building, kita menggunakan measure word yaitu cuang, ya. Cuang adalah measure word yang digunakan untuk house or building, ya. Jadi untuk menyebutkan jumlah rumah atau jumlah gedung ataupun juga sebagai kata petunjuk. This building atau this house, that building or that house, kita menggunakan kata cuang. Jadi contohnya misalnya this building, berarti kita akan bilang ce chuang lo fang, that house na chuang fang ce. Oke, soal yang B. Last week we moved into a big western style house.
Last week we moved into a big western style house. Di situ Lause ada memberikan highlight kata-kata berarti kan ada jumlah, ada satu, a big, satu western style house yang besar, ya. Berarti itu butuh measure word, ya, butuh measure word. Oke, silakan diterjemahkan menggunakan Hanse, pinyin, dan intonasi. Review selanjutnya kita belajar tentang kata cheng yang artinya adalah floor. Cheng di sini punya dua pengertian. Yang pertama as a position, yang kedua as a numbers. As a position, sebagai posisi. Contohnya first floor, lantai 1. Second floor, lantai 2, ya. Kalau seperti itu bagaimana cara pengucapannya? First floor, lantai 1 berarti i cheng. Second floor, lantai kedua. Apakah pakai liang? Tidak. Kenapa? Karena ini bukan jumlah. Liang digunakan untuk jumlah. Sehingga untuk second floor kita menggunakan cheng. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, kemudian sebagai numbers atau jumlah, ya. Berapa jumlahnya? One floor. Berarti, nah karena dia jumlah harus ada measure word. Measure wordnya menggunakan ke. Berarti i ke cheng, two floors. Liang ke cheng. Ya, pakai liang di sini kenapa? Karena jumlah. Oke, kita lihat soal latihannya yang C. That small building altogether has 3 floors. That small building altogether has 3 floors. Kalimat ini menggunakan kata altogether. Masih ingat ya altogether i kong. Oke, silahkan diterjemahkan menggunakan Hanse, pinyin, dan intonasi. Review selanjutnya adalah kata cien. Cien di sini adalah measure word yang digunakan untuk ruangan. Tetapi perlu diingat bahwa cien ini digunakan untuk lebih dari satu ruangan. Jadi kalau cuma satu menggunakan apa? Satu menggunakan measure word itu ke, ya. Kemudian ada kata fang cien itu room. Jadi kalau Lause mau bilang one room, i ke fang cien. Kenapa pakai ke? Sekali lagi tadi Lause sampaikan bahwa untuk satu ruangan measure wordnya menggunakan kata ke. Terus kalau 3 rooms berarti san cien fang cien, san cien fang cien, ya. Jadi ingat, cien itu adalah measure word for rooms yang digunakan untuk more than one rooms, lebih dari satu ruangan. Oke, kita lihat soal D. Their new house has 3 bedrooms, 2 bathrooms, a small dining room, and also a small kitchen, ya. Di situ ada kata and also. And also kalian bisa pakai kata ye yo atau hai yo, ya. Kata ini sudah kita pelajari waktu kelas 10, ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, yang selanjutnya kita review adalah tentang preposisi, ya. Preposisi ada beberapa, kali ini ada 8 yang akan kita pelajari. Kemudian di lesson selanjutnya, lesson 2, kita akan tambah lagi 2 preposisi. Preposisi pertama itu in front, qian mian, behind atau at the back, ho mian, inside, li mian, outside, wai mian. Kemudian left side, zuo bian, right side, you bian. Kemudian opposite, berhadapan, ya, tui mian, dan beside, ya, hang pian. Oke, sekarang kita akan mempelajari, mereview kembali bagaimana menggunakan preposisi ini. Polanya adalah sebagai berikut: noun, kemudian preposition of place, ya. Jadi kata benda, kemudian diikuti preposisi. Atau boleh di antara noun ini kita letakkan kata te, ya, kemudian preposisinya. Paling kita lihat sekarang contoh kalimatnya. Behind the house, behind the house. Nah, kalimat ini mana sih yang menjadi nounnya? Nah, noun adalah benda, berarti house, rumah itu adalah bendanya. Jadi fang ce te ho mian atau fang ce ho mian. Oke, yang kedua kita akan masukkan di dalam kalimat. There is a big garden in front of the house. There is a big garden in front of the house. Nah, untuk menerjemahkan kalimat ini ada 2 cara, dari belakang dan dari depan. Pertama-tama kita mulai dari belakang. Belakang itu berarti kalimatnya in front of the house there is a big garden. In front of the house there is a big garden. Berarti fang ce te qian mian you 一个大花园.
房子的前面有一个大花园. Atau kita mulai dari depan. 一个大花园在房子的前面. 一个大花园在房子的前面. Oke, kita memasuki akhir dari video pembelajaran, video review hari ini, di mana Lause meminta kalian mengerjakan latihan soal menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada teks bacaan dari halaman 10 dan pertanyaan-pertanyaannya ada di halaman 9 dari textbook Mandarin kalian Chinese Math Easy 2. Silakan kalian lihat textbook halaman 10 ya. Halaman 10, kalian menjawab pertanyaan menggunakan hansep, pinyin dan intonasi. Kemudian pertanyaannya ada di halaman 9 part 8. Ya, pertanyaan di halaman 9 part 8. Sekali lagi menjawab pertanyaan menggunakan kalimat lengkap, ada subjeknya ya. Jadi jangan kalau misalnya ditanya Ni van lemah, have you eat? Sudah makan? Sudah. Langsung nggak mau gitu. Langsung mau lengkap. Saya sudah makan ya. Jadi kalimat lengkap seperti itu. Oke. Kemudian kalau silahkan kerjakan secara mandiri, sekali lagi tolong dikerjakan secara mandiri sehingga kalian masing-masing ngerti ya apa yang sudah kita pelajari. Kemudian kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan kepada Lause lewat meeting chat atau lewat line. Oke, selamat mengerjakan. Sangti Paoyo Niman, Cai Cien.